Salam akuntansi, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Siber Asia dari program studi akuntansi. Saat ini kami membawakan topik dari tugas mengenai akuntansi keuangan 1. Dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP. Topik hari ini akan dibawakan oleh kami dari kelompok kelas AK03 yang berjumlah 5 orang, yaitu Bernadette Indah Kristiana, Melda Suryana, M. Anas Hilmi Malik, Cahyo Agung Sejati, dan Muhammad Komarudin. Topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah mengenai laporan arus kas. Apa yang dimaksud dengan laporan arus kas atau statement of cash flow? Menurut Rudianto adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Sedangkan menurut Arfan Iksan, laporan arus kas merupakan laporan utama arus kas masuk dan arus kas keluar dari perusahaan selama satu periode. Menurut Kiso, laporan arus kas adalah sebuah pelaporan keuangan dasar yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan kas neto selama satu periode yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Apa itu tujuan dibuatnya laporan arus kas? Yang pertama, untuk memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Kemudian, untuk mampu menilai informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Juga sebagai pengendali keluar masuknya kas dan pembayaran mana yang perlu dilakukan. Laporan arus kas juga merupakan dasar pengambilan keputusan bagi manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan sebagai informasi terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Juga menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas atas dasar kas. Apa manfaat dibuatnya laporan arus kas? Yang pertama adalah untuk mengetahui laba neto dan kas neto yang tersedia untuk aktivitas operasi, mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau melunasi kewajiban. Juga sebagai indikator jumlah, waktu, dan kepastian arus kas di masa datang. Dan untuk memberikan informasi tentang keadaan aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan operasional. Juga untuk mengetahui penyebab perbedaan laba bersih dan arus kas bersih kegiatan operasi. Dan menilai transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas dalam satu periode. Apa manfaat lainnya laporan arus kas? Yang pertama adalah menganalisis likuiditas perusahaan, di mana rasio likuiditas ini mampu mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dalam tahun tertentu. Juga menganalisis fleksibilitas keuangan, yaitu indikasi kemampuan perusahaan membayar kewajibannya dengan arus kas bersih, dari aktivitas operasi, tanpa harus melikuidasi aktiva yang dipakai dalam operasi. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang namanya definisi dari kas. Kas menurut Harahap adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat, serta surat berharga lainnya yang sangat lancar memenuhi syarat, di mana setiap saat dapat ditukar menjadi kas, tanggal jatuh temponya sangat dekat, dan kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat bunga. Menurut Kiso,
Kas merupakan aktiva yang paling likuid dan merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Juga merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Apa yang namanya definisi dari setara kas dan arus kas? Setara kas atau kas ekuivalen merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan mudah diubah menjadi kas. Sedangkan arus kas itu dibagi menjadi arus kas masuk, inflow atau arus kas keluar dari kas maupun setara kas. Klasifikasi dalam laporan arus kas. Yang pertama, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Apa yang dinamakan dengan aktivitas operasi? Yaitu merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah kegiatan operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman atau memelihara kemampuan operasi entitas atau membayar dividen dan melakukan investasi. Apa saja yang ada dalam arus kas operasi? Ada kas masuk yaitu kas inflow dan kas keluar yaitu kas outflow. Kas inflow terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti atau pendapatan lainnya. Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan kas keluar merupakan pembayaran kepada para pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, pengembalian kredit, dan pembayaran biaya operasi. Apa yang dinamakan dengan aktivitas investasi? Merupakan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Merupakan pencerminan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Arus kas investasi juga ada arus kas berupa kas masuk dan juga kas keluar. Kas masuk terdiri dari penerimaan, penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Penerimaan kas dari kontrak future atau future untuk pendanaan, dari penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan, dan penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lainnya. Sedangkan kas keluar merupakan pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, dan pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas, ventura selain untuk diperdagangkan. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Arus kas pendanaan terdapat menjadi dua, yaitu cash inflow, penerimaan kas dari penerbit saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek, serta penerimaan kas dari pemilik. Cash outflow, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Cara penyusunan laporan arus kas terbagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dengan mencajikan kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi.
Yang kedua, metode tidak langsung dengan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi berpangkal dari laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Metode langsung, keuntungan menggunakan metode langsung dapat mengetahui dari mana dana dan pemakaian dana kas, memudahkan penyusunan laporan karena pencatatan tiap arus kas dalam 3 jenis kegiatan aktivitas arus kas, transparansi, ketepatan angka real time pelacakan arus kas, mudah dipahami dan mudah dibaca. Ada pula kekurangan metode langsung. Mencari data tidak mudah dan memakan waktu, membutuhkan data yang tidak sedikit sehingga memakan waktu yang lebih panjang. Biaya yang digunakan relatif lebih mahal daripada metode tidak langsung. Cara menyusun laporan arus kas metode langsung. Sumber data, buku kas bank dan buku kas kecil, peti kas. 4 langkah metode langsung. Pertama, melakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen-dokumen transaksi keuangan. Kedua, mengeliminasi atau menghapuskan semua transaksi silang antar buku kas. Yang ketiga, mengklasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen-elemen laporan arus kas dalam 3 kelompok aktivitas arus kas: operasi, investasi, pendanaan, dan yang terakhir menyusun laporan arus kas. Contoh laporan aliran kas menggunakan metode langsung. Pada laporan ini, metode langsung tidak terdeteksi adanya penambahan atau pengurangan yang bersifat non-kas, misalnya kenaikan piutang, biaya penyusutan aset tetap, dan lain-lain. Laporan arus kas bulan Januari berakhir 31 Januari 2015. Ada 3 klasifikasi di sini: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas kegiatan investasi, arus kas kegiatan pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kas pendapatan penjualan 10 juta, kemudian pembayaran beban gaji minus 5 juta, kemudian pembayaran beban kredit pembelian barang minus 2 juta, dan hasil arus kas bersih aktivitas operasi 3 juta. Arus kas kegiatan investasi terdiri dari pembayaran kas untuk tanah minus 80 juta, penerimaan pencairan obligasi negara 100 juta, kemudian arus kas bersih kegiatan investasi adalah 20 juta. Dan yang terakhir, arus kas kegiatan pendanaan, modal pemilik 100 juta, pref minus 20 juta, hasil kas bersih kegiatan pendanaan adalah 80 juta. Maka arus kas bersih dan saldo kas 30 Januari 2015 totalnya adalah 103 juta rupiah. Metode tidak langsung. Kelebihan dari laporan keuangan arus kas yang disusun menggunakan metode tidak langsung. Pertama, merekonsiliasi pendapatan arus kas bersih akuntansi akrual dengan arus kas aktual aktivitas operasi perusahaan. Kelebihan yang kedua yaitu menghubungkan laporan keuangan arus kas dengan neraca dan laporan laba rugi. Kelebihan yang ketiga, mengungkapkan transaksi non tunai. Kelebihan keempat, terfokus pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari berbagai aktivitas operasional. Yang kelima, penyusunan laporan arus kas lebih mudah karena data tersedia. Yang keenam yaitu biaya relatif lebih rendah daripada metode arus kas langsung. Sedangkan kelemahan laporan arus kas yang disusun menggunakan metode tidak langsung, pertama yaitu kurang transparan, dan kekurangan kedua yaitu metode ini jarang memenuhi beberapa aturan atau prosedur akuntansi internasional yang berlaku. Penyesuaian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto dengan mengoreksi transaksi non-kas. Yang kedua, penangguhan akrual
dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan. Yang ketiga yaitu unsur penghasilan atau beban yang terkait arus investasi atau pendanaan. Untuk langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Yang pertama yaitu menentukan kas neto yang diperoleh oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi nilai laba neto dari basis akrual menjadi arus kas dengan penyesuaian. Penyesuaian tersebut adalah yang pertama beban penyusutan, yaitu dengan cara mengurangi nilai laba namun tidak mengurangi nilai kas. Yang kedua yaitu kerugian atas pelepasan aset tetap. Kas dicatat di aktivitas investasi. Mengeliminasi seluruh keuntungan dan kerugian penjualan aset tetap dari nilai laba neto untuk mendapatkan nilai kas neto dari aktivitas operasi. Penyesuaian yang selanjutnya yaitu perubahan pada akun aset lancar non kas. Dengan jalan kenaikan nilai pada akun aset lancar, penurunan nilai pada akun aset lancar, penurunan nilai piutang usaha, kenaikan nilai piutang usaha, kenaikan pada nilai persediaan, kenaikan beban dibayar di muka, perubahan pada liabilitas lancar. Dengan jalan kenaikan pada utang usaha, penurunan pada utang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu menentukan perubahan pada aktivitas investasi dan pendanaan. Poin selanjutnya analisis perubahan pada akun aset dan liabilitas tidak lancar. Mencatatnya pada bagian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau diungkapkan sebagai transaksi non-kas. Contoh perubahan pada aktivitas investasi dan pendanaan. Kenaikan nilai tanah, kenaikan atau penurunan nilai bangunan, kenaikan atau penurunan nilai peralatan, kenaikan pada nilai kewajiban obligasi, kenaikan pada modal saham biasa, kenaikan pada nilai saldo laba. Ketiga yaitu menentukan perubahan nilai neto kas, membandingkan perubahan nilai neto kas pada laporan arus kas dengan nilai pada arus kas dalam laporan posisi keuangan untuk memastikan kesesuaian nilainya. Ini merupakan contoh penggunaan metode tidak langsung. Proses penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung dengan cek penambahan kas sebagai akibat operasi laba bersih pada periode tertentu yang merupakan penambahan kas pada periode tersebut. Penerimaan bersih merupakan selisih positif antara pendapatan atau penerimaan kas dan beban usaha atau pengeluaran kas. Yang kedua, perhitungan adanya kenaikan piutang, beban penyusutan, dan lainnya. Laporan arus kas dibagi menjadi laporan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pada laporan aktivitas laba bersihnya sebesar 1.500.000, untuk kenaikan piutangnya minus 50.000 karena penjualan yang belum dibayar akan mengakibatkan piutang. Jadi untuk laba bersihnya dikurangi piutang karena kasnya belum diterima. Kenaikan utang usahanya sebesar 500.000. Usaha kenapa plus? Karena ketika kita melakukan utang maka akan ada kas masuk dari utang usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu kenaikan utang karyawan sebesar 230.000. Kenaikan utang pajak sebesar
650.000. Keuntungan dari penjualan perlengkapan minus 50.000 karena kasnya belum diterima. Keuntungan dari penjualan tanah sebesar minus 500.000. Beban amortisasi paten, beban depresiasi kendaraan, dan beban depresi gedung dengan nominal sebesar berikut. Total kas yang diterima dari aktivitas operasi sebesar 2.396.000. Untuk aktivitas investasi yaitu penjualan perlengkapan sebesar 65.000, pembelian perlengkapan minus 17.000 karena pembelian perlengkapan akan mengurangi kas sehingga minus. Untuk penjualan tanahnya 1.300.000, pembelian tanah minus 1.400.000, pembelian kendaraan minus 50.000, pembelian gedung minus 200.000. Total kas dari kegiatan investasi yaitu minus 302.000. Untuk aktivitas pendanaan pembayaran dividen minus 2.425.000, penerbitan saham biasa sebesar 450.000, dan total kas yang diterima dari aktivitas pendanaan sebesar minus 1.975.000. Apabila aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas semuanya ditotalkan, maka 2.396.000 minus 302.000 dan minus 1.975.000. Di periode 2015 ada penambahan kas sebesar 119.000, sedangkan kas di awal periode 1 Januari 2015 ada 200.000, sehingga kas pada akhir periode pada 30 Desember 2015 sebesar 319.000. Rumus dalam penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, aktivitas operasi diketahui dengan kas yang diterima dari aktivitas operasi, sedangkan pengurangan kas dapat diketahui dari kas yang dikeluarkan dari aktivitas operasi. Sedangkan pada metode tidak langsung, untuk mengetahui penambahan kasnya yaitu ada pada laba bersih, sedangkan pengurangan kas pada aktivitas operasinya dapat diketahui dari penyesuaian terhadap laba bersih tersebut. Untuk aktivitas investasi, metode langsung maupun metode tidak langsung, rumus untuk mengetahui penambahan kas atau pengurangan kasnya sama, yaitu untuk aktivitas metode langsung, penambahan kas dapat diketahui dari kas yang diterima dari aktivitas investasi. Sedangkan untuk metode tidak langsung juga sama, untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, rumus untuk mengetahui kasnya itu hampir sama dengan penyusunan metode langsung maupun metode tidak langsung. Berikut contoh soal. Diketahui laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Bersama tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut. Terlampir di sebelah kiri adalah jumlah total aset yang dimiliki oleh PT Jaya Bersama. Di sebelah kanan adalah total jumlah liabilitas dan ekuitas. Berikut adalah laporan laba rugi PT Jaya Bersama. Di dalam laporan laba rugi ini juga terdapat dua periode untuk tahun 2019 dan tahun 2020.
Nah, kita diminta untuk menyusun laporan arus kasnya. Cara menyusun laporan arus kas PT Jaya Bersama. Untuk menyusun laporan arus kas dengan 2 periode, maka kita harus membuat selisih dari kedua periode tersebut. Kita sejajarkan laporan neracanya tahun 2019 dan tahun 2020. Masing-masing account kita selisihkan. Contoh, untuk account kas dan bank, tahun 2019 terdapat 3.000, tahun 2020 1.000. Maka selisihnya adalah minus 2.000. Demikian juga kita dapat lakukan hal yang sama dengan akun-akun berikut. Mulai dari aset lancar sampai dengan liabilitas kita selisihkan. Lalu sebelah kanannya adalah laporan arus kas yang sudah kita klasifikasikan. Kita ambil contoh untuk tahun 2020 ini. Pada tahun 2020, laba bersih terlampir 10.700. Angka 10.700 kita ambil dari laporan laba rugi per tanggal 31 Desember 2020. Lalu kita tambah dengan beban penyusutan aset tetap 1.100. Angka ini pun kita ambil dari laporan laba rugi periode 31 Desember 2020. Semua akun beban penyusutan kita jumlahkan. Apabila di sana ada akun penyusutan untuk bangunan, untuk kendaraan, untuk aktiva tetap lainnya harus dijumlahkan. Lalu kita jumlahkan lagi dengan pertambahan hutang bunga. Setelah itu, kita kurangi dengan pertambahan piutang usaha sebesar minus 3.000. Angka minus 3.000 ini kita ambil dari selisih antara piutang usaha di tahun 2019 4.000 dikurang piutang usaha di tahun 2020 7.000. Hasilnya adalah selisih 3.000. Maka kita tulis di sini minus 3.000. Demikian juga dengan akun pertambahan persediaan. Minus 1.000. Kita ambil dari nilai di neraca. Lalu penurunan utang usaha minus 1.500. Kita bisa lihat juga dari selisih di neraca. Kemudian kita kurangkan dengan saldo yang tadi dari aktivitas operasi laba bersih ditambah lalu kita kurangi. Hasil kas dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 6.693. Untuk PT Jaya Bersama terdapat pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 3.193. Pembayaran pajak ini akan mengurangi kas. Oleh karena itu, arus kas bersih dari aktivitas operasi total 3.500. Lalu kita masuk ke klasifikasi aktivitas investasi. Pada arus kas dari aktivitas investasi didapatkan penggantian penggusuran tanah sebesar 1.000. Lalu kita dapatkan pembelian bangunan toko sebesar 12.000. Karena ini kita membeli, maka nilai yang ada di arus kas harus kita minuskan. Lalu pembelian perabotan dan peralatan juga minus 500. Maka arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 11.500. Lalu kita lihat pada kelompok aktivitas pendanaan. Pada PT Jaya Bersama terdapat pembayaran kredit bank jangka panjang sebesar 1.000. Maka di sini kita catat menjadi minus 1.000. Lalu penerimaan setoran modal saham sebesar 7.000. Kita catat angka plus 7.000 di sini. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 6.000.
semua saldo dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan kita jumlahkan. Hasil dari penjumlahan pada contoh berikut senilai minus 2.000. Karena angka di sini adalah angka negatif, maka mengurangi saldo awal kas PT Jaya Bersama. Oleh karena itu, saldo akhir pada PT Jaya Bersama sebesar Rp1.000. Pada penyusunan laporan arus pada metode tidak langsung, seringkali terjadi masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khususnya adalah penyusutan dan amortisasi. Item lain yang diperlakukan sama dengan beban penyusutan saat penyusunan laporan arus kas adalah amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, amortisasi atas diskon atau premium, dan penurunan nilai. Lalu biaya imbalan pasca kerja. Entitas harus menyesuaikan laba atau rugi terhadap selisih atas kas yang dikeluarkan dan beban yang diakui. Masalah khusus lainnya berupa perubahan dalam pajak tangguhan. Hanya mempengaruhi laba atau rugi bersih, namun tidak mempengaruhi kas. Lalu metode ekuitas. Kenaikan atau penurunan akun investasi karena mengakui bagian laba atau rugi entitas asosiasi atau anak. Tidak mempengaruhi arus kas. Sehingga harus mengurangi atau menambah atas kenaikan atau penurunan akun investasi tersebut dengan laba atau rugi bersih tahun berjalan. Masalah-masalah khusus ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dikurangi atau ditambah terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih aktivitas operasi. Salah satu penyebabnya karena transaksi yang terjadi adalah transaksi non-kas. Entitas memasukkan nilai keuntungan atau kerugian yang terjadi dari penjualan investasi dan aset tidak lancar sebagai bagian dari kas yang diterima di aktivitas investasi. Sehingga untuk menghindari perhitungan ganda, termasuk dalam komponen laba rugi dan kas yang diterima, maka keuntungan atau kerugian tersebut disesuaikan terhadap laba bersih saat menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Demikianlah pembahasan mengenai laporan arus kas. Semoga bermanfaat.